Selamat pagi anak-anak kelas 2. Apa kabarnya pagi ini? Semoga masih dalam keadaan sehat ya, dan masih tetap semangat menonton video pembelajaran. Nah, untuk pelajaran terakhir kita hari ini ya, yaitu pelajaran seni budaya dan prakarya. Kalau minggu yang kemarin materi kita tentang membuat gambar impian atau gambar imajinatif atau gambar hayalan. Nah, kali ini kita membahas tentang teknik mozaik. Nah, teknik mozaik ini kalian bisa membuka buku paket seni budaya kalian halaman 9. Ibu ulangi, kalian bisa membuka buku paket seni budaya kalian halaman 9. Nah, di sana di bagian D, teknik mozaik. Nah, teknik mozaik. Mozaik ini yaitu gambar yang dibuat dengan teknik menempel. Ya. Jadi di sini ada kalimatnya. Menggambar bisa juga menggunakan teknik mozaik. Nah, kalau kemarin kalian menggambarnya di kertas ya. Buat gambarnya kemudian diwarnain. Nah, kali ini bisa juga dibuat dalam bentuk mozaik. Nah, misalkan kamu bikin polanya ya. Buat polanya kemudian baru ditempel. Ditempel ini dengan apa saja, bebas. Mau ditempel dengan biji-bijian, mau ditempel juga dengan kertas yang berwarna-warni yang sudah dipotong-potong. Kemudian mau ditempel dengan dedaunan yang sudah kering. Bisa juga kemudian ditempel dengan pernak-pernik. Bisa juga ditempel dengan menggunakan sisa hewan, misalnya bulu ayam atau cangkang ya, begitu ya. Nah, di sini mozaik adalah susunan kepingan bahan yang disusun dan ditempelkan dengan perekat. Nah, perekatnya adalah lem yang merekatkan tempelan itu di pola gambar. Nah, kali ini kita mengenal dulu bahan-bahan pembuatan mozaik ya, bahan-bahan pembuatan mozaik. Nah, di buku seni budaya kalian, kalian bisa membuka halaman 10 ya. Kalian bisa membuka halaman 10. Jadi di sana kalian melihat di bagian yang satu bahan membuat mozaik. Nah, bahan membuat mozaik ini bisa dibuat dari apa saja ya. Ya, jadi di sana ada kalimatnya, kamu dapat membuat mozaik dari bahan alam. Nah, jadi kamu dapat membuat mozaik dari bahan alam. Bahan alam adalah bahan yang dapat ditemukan dan diperoleh dari alam secara langsung. Nah, bahan alam dapat berupa sisa tumbuhan, benda alam, dan sisa hewan. Nah, di sini contohnya yang pertama adalah biji-bijian. Biji-bijian ini dari contohnya biji kacang ya, dari biji kacang, bisa juga dari jagung ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu bisa dari batang. Nah, batang di sini bisa dari kayu manis ya, batang kayu manis juga bisa ya. Kemudian dari batang pelepah pisang. Nah, dari batang pelepah pisang ini supaya dia bisa mudah ditempel bisa menggunakan batang pelepah pisang yang sudah kering. Batang pelepah pisang yang sudah dikeringkan ya, itu lebih mudah dipotong dan lebih mudah untuk ditempelkan. Nah, kemudian selanjutnya yaitu dari kulit buah. Nah, di sini Ibu ambil kulit bawang merah ya. Kulit bawang merah dan kulit bawang putih. Nah, ini cocok kalau misalkan mau membuat bunga ya, dari kulit-kulit ini ditempel-tempel gitu ya, bagus ya. Kemudian selanjutnya yaitu dari bunga. Nah, bunga ini dari bunga apa saja bebas. Bunga apa saja, mau bunga mawar kah, mau bunga kembang sebatu kah, itu, dan bisa juga menggunakan bunga yang masih segar. Bunga yang masih segar yang baru dipetik kemudian ditempel. Bisa juga menggunakan bunga yang sudah dikeringkan. Nah, kemudian selanjutnya daun. Nah, daun ini bisa sama seperti bunga tadi ya. Daun ini bisa juga menggunakan daun yang masih segar, daun yang baru selesai dipetik, kemudian bisa juga menggunakan daun yang sudah dikeringkan atau yang sudah layu juga bisa. Nah, kemudian selanjutnya untuk teknik mozaik ini bisa juga menggunakan benda alam. Nah, benda alam contohnya di sini Ibu ambil batu kerikil. Nah, batu kerikil ini bisa juga untuk
membuat gambar mozaik ya, bisa juga untuk membuat gambar mozaik ditempel-tempelkan batunya ya menggunakan alat perekat yaitu lem. Nah, kemudian yang terakhir adalah sisa hewan. Nah, sisa hewan ini bisa kamu temukan misalkan seperti ini, seperti kulit telur atau cangkang telur, atau bisa juga bulu ayam. Nah, bulu ayam juga bisa loh untuk membuat gambar mozaik. Nah, yang dibuat dari bulu ayam. Nah, bisa ya. Oke, jadi itu ya bahan-bahan untuk membuat gambar mozaik ya, untuk membuat gambar dengan teknik mozaik. Mohon maaf Ibu salah. Untuk membuat gambar dengan teknik mozaik. Nah, jadi itu tadi bahan-bahannya ya. Nah, kemudian lanjut lagi kita ke alat. Nah, kalau berbicara soal alat berarti kita berbicara soal dia ditempel menggunakan apa, dia dipotong menggunakan apa, dan apa saja yang bisa dipotong menggunakan gunting misalkan begitu. Jadi di sini di halaman 10, masih di halaman 10 ya. Di bagian yang kedua, alat dan media untuk membuat mozaik dari bahan alam. Alat dan media untuk membuat mozaik dari bahan alam. Nah, di sini yang di bagian A ya, di halaman 11, kamu bisa lihat lagi di halaman 11 ya di sana. Yang bagian A, media adalah tempat mozaik ditempelkan. Media adalah tempat mozaik ditempelkan. Contoh, misalkan kertas, kemudian kertas kardus dan triplex. Nah, ini kamu bisa menempelkan mozaiknya. Kamu bisa menempelkan mozaiknya itu di kertas atau di kertas kardus atau di triplex. Nah, kemudian pemotong. Nah, pemotong ini kamu bisa menggunakan pisau dan juga bisa menggunakan gunting. Ya, bisa menggunakan pisau dan bisa menggunakan gunting. Nah, kemudian untuk perekat. Nah, perekat ini seperti sudah Ibu katakan tadi, ini adalah lem. Nah, lemnya ini bisa kamu menggunakan lem kertas, bisa juga kamu menggunakan lem putih, dan juga bisa kamu menggunakan selotip. Nah, selotip ya untuk menempelkan bagian bawahnya. Nah, kemudian pewarna. Nah, kembali lagi kita membahas tentang pewarna. Pewarna ini kamu bisa menggunakan cat air ya. Kalau mozaik bisa lebih menggunakan cat air, kemudian cat poster dan cat vernis. Nah, jadi ketiga cat ini atau ketiga pewarna ini yang bisa kamu gunakan dalam menggambar dengan teknik mozaik. Nah, jadi anak-anakku sekalian, untuk pelajaran seni budaya kita hari ini membahas tentang teknik mozaik ya, teknik mozaik. Jadi di sini kita hanya mengenal ya, kita hanya mengenal dulu ya. Nah, prakteknya masih belum ya, kita masih mengenal dulu bahan-bahannya seperti tadi, kemudian medianya, alat dan medianya apa saja ya. Jadi itu tadi ya adalah contoh bahan-bahan dan alat serta medianya dalam membuat gambar dengan teknik mozaik. Nah, jadi anak-anakku, semoga dari materi Ibu hari ini bisa mudah kalian pahami dan bisa mudah kalian mengerti. Dan berikut ini Ibu akan tampilkan contoh ya, contoh-contoh gambar dengan teknik mozaik. Nah, kamu bisa melihatnya berikut ini. Anak-anak, itu tadi ya contoh-contohnya, kalian bisa melihat tadi, dan semoga mudah dimengerti dan mudah dipahami dari pelajaran kita hari ini, yaitu teknik mozaik.
Dan minggu depan, siap-siap minggu depan kita akan praktek ya membuat gambar dengan teknik mozaik ini. Oke anak-anakku, untuk pelajaran seni budaya kita hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Semoga dari penjelasan Ibu tadi dan berupa gambar-gambar tadi yang Ibu tampilkan tadi, semoga mudah dipahami dan mudah dimengerti oleh anak-anakku sekalian bahwa begini hasil gambar dari teknik mozaiknya. Kalian waktu masih di kelas 1 sudah pernah mempraktekkan ini ya. Oke, baiklah anak-anak, seperti biasa karena diawali tadi sudah dengan doa, diakhiri juga dengan doa. Dan siapkan hati dan pikirannya ya. Mari ambil sikap berdoa yang baik, lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di sorga, terima kasih Engkau telah membimbing dan menyertai pembelajaran kami tadi, baik dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Semoga dari apa yang sudah kami pelajari tadi bisa kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan semoga juga bisa berguna dan bermanfaat bagi kami sesama. Ya Bapa, inilah doa kami, namamu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, baiklah anak-anak, tadi kita sudah selesai berdoa penutup dan jangan lupa pesan Ibu selalu jaga kesehatan ya, selalu jaga kesehatan dan jangan lupa juga kurangi bermain di luar, misalnya bersama teman-teman keluar kompleks gitu, jangan ya, karena masih dalam suasana pandemi seperti ini. Kalian harus bisa baik-baik menjaga diri dan menjaga kesehatan tentunya. Oke, jangan lupa ya, tetap terus setia menonton video pembelajaran setiap hari dan salam sehat untuk kita semua. Tetap semangat. Sampai jumpa.